ada kegiatan ya kumpul, walaupun tidak ada target tidak apa-apa, yang penting kumpul. Maka kemudian di dalam berkumpul itu nanti dipastikan akan ada ide-ide dan gagasan-gagasan yang muncul secara spontan, dan itu akan menjadi titik gerak kita ke depan. Setelah itu menjadi program organisasi itu sendiri. Jadi kepada lembaga dakwah juga kami ingin sering-seringlah berkumpul, walaupun tidak ada rapat atau tidak ada apa, kumpul kemudian ngomong-ngomong, ngopi-ngopi dan macam-macam. Itu pentingnya kita bertemu. Kemudian yang kedua, dalam forum ini kami juga nanti akan ikut ngaji lah, tentang apalagi tema yang ditampilkan pada sore hari ini adalah sangat menarik sekali, sangat ideal sekali, karena menyangkut tentang manajemen dakwah digital, sesuatu yang sangat aktual sekali pada masa-masa sekarang, di mana kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, sekaligus menyesuaikan metode dakwah dan manajemen dakwah di era digital ini, bagaimana kita seharusnya berkiprah. Kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, maka dakwah kita akan ketinggalan atau ditinggalkan oleh umat, sehingga tujuan kita mendakwahkan agama kita ini akan menjadi sia-sia kalau kemudian kita ditinggalkan oleh umat itu sendiri. Metode atau manajemen itu adalah salah satu bagian dari komponen dakwah yang paling penting untuk kita perhatikan. Ada yang menanyakan penting mana antara materi dengan metode. Ayyul aham bainal maddah wat thariqah. Penting mana antara thariqah, antara metode dakwah dengan materi dakwah? Karena kedua-duanya ini merupakan komponen penting di dalam kita berdakwah. Banyak orang yang mementingkan materi di dalam berdakwah, tapi tidak memperhatikan metode dalam berdakwah. Akhirnya apa yang terjadi adalah dakwah itu sendiri tidak mencapai sasaran dan target yang kita inginkan. Karena betapapun bagusnya materi, kalau metodenya, metode dakwah yang kita pakai tidak cocok, tidak relevan, tidak match dengan objek dakwah, maka materi sebagus apapun tidak akan bisa sampai kepada objek dakwah itu sendiri. Tema diskusi pada sore hari ini kita membicarakan tentang manajemen atau metode dakwah di era digital seperti sekarang ini. Soal materi bisa kita cari di mana-mana, di referensi-referensi yang sekarang semakin mudah untuk kita dapatkan. Tapi metode ini yang perlu kita mempelajari secara tersendiri, sehingga sesuai dengan situasi, sesuai dengan kebutuhan umat yang akan kita bawa kemana umat ini dengan dakwah kita. Dan saya berterima kasih khususnya kepada panjenengan sedaya ingkang sampun maringi fasilitas diskusi manajemen dakwah digital. Ini merupakan acara yang sangat penting
khususnya bagi kami selaku tim Lembaga Dakwah PJNU Lamongan. Harapan kami benar-benar minta bimbingan, benar-benar minta ilmu tentang masalah dakwah, khususnya dakwah secara digital. Kenapa? Karena saya dan tim ini termasuk pengurus yang baru, termasuk orang yang baru berada di PJNU Lamongan ini. Sekarang menginjak kepada sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan langsung diberikan kepada narasumber kita, yaitu M. Sunan Al Faruq, seorang dosen dari Kota Gresik, tetangga kita, dan beliau juga aktif di PJNU sana. Mudah-mudahan literasi, pemikiran, konsep, gagasan yang diusung beliau ini nanti bisa kita ngangsu kawerui, sehingga kita nanti akan bisa semakin cerdas dalam mengelola media. Memang fokusnya di dakwah dengan keilmuan yang ada. Lah, ini kalau tidak dengan metode yang pas, dengan metode yang akhirnya bisa sampai pada audiens kita, ya kita akan kalah dengan jogetnya Satbor. Nah, saya masuk dari sini, Pak. Jadi secara garis besar, digital ini panennya di akhir, Pak. Jadi kita harus melampaui literasi dasar ini, baca tulisnya jelas dulu, numerasinya, karena nanti algoritma mau tidak mau kita harus jelas tuh kapan harus upload, kira-kira proyeksi, strategi dan sebagainya. Ini nanti panennya di yang nomor 6. Tapi ini harus selesai dulu. Masalah pembuatan judul, kemudian masalah yang hari ini lagi hit apa dan sebagainya. Nah, nanti di media digital ini hanya medianya saja. Ini harus kita sepakati, media ini hanya tools, hanya alat bantu. Bayangkan kemudian kalau kita saking tergantungannya dengan TikTok, dengan Instagram, macam-macam. Hari ini lampu mati sehari sama wifi trouble 1 jam. Kira-kira yang sedih yang mana? Trouble wifi. Ya, itu yang kemudian kalau kita hanya mengandalkan ini toolsnya ini kita dewakan. Nah, ini yang jadi problem. Kalau ininya selesai, insya Allah nanti masalah digital selesai. Jadi mindset yang harus kita tata pertama adalah value. Ada nilai yang perlu kita publikasikan. Entah itu nilai pribadi, nilai ilmunya. Sampean pengen duit itu termasuk nilai pribadi. Ya, sampean kok kemudian pengen terkenal biar dapat uang, itu keinginan sampean pribadi. Jadi ada nilai yang harus dipublikasikan. Kemudian ada strategi yang harus ditata, direncanakan atau dikelola. Ini tidak berlaku bagi pondok-pondok salaf yang kemudian misal seperti Gusmus. Gusmus juga perlu media. Tapi karena penamaan dari Gusmus sudah mendunia, sehingga tinggal medianya. Apapun medianya sudah ada pengikutnya. Tapi bagi kita yang mungkin pemula, ini harus ada strategi. Kita mau apa sih yang dipublikasikan? Caranya gimana? Platformnya apa? Dan yang terakhir, ini kalau di buku aslinya lebih ke brandingnya. Jadi ada akhlak, ada perilaku yang kemudian perlu dipublikasikan. Perlu diteladani, dicontoh. Kalau kemudian jenengan nggak yakin dengan akhlak sampean, dengan perilaku atau figur sampean, ya kemungkinan sampean kurang cocok di dunia dakwah. Ya, jadi kalau sampean nggak yakin kok sampean ngelakoni fikih gue bener, kemudian sampean isi atau diminta ngisi kajian fikih wanita, ini jadi masalah. Karena ini branding atau akhlak ini melekat sendiri. Tapi kalau jenengan pengen bertumbuh harus ada 3 hal ini. Ada value, strategi, sama akhlak atau branding. Kedua, kita harus tahu sasaran kita seperti apa. Jadi kalau kelompokkan secara usia, itu kebutuhannya anak remaja itu rata-rata motivasi. Kemudian kebiasaan mereka itu fast scrolling. Nek nge-scroll cepet, gak pengen video-video yang lama. Anak jenengan yang usia balita sama cekeli HP itu menjadi natif digital. Jadi dia gak usah diulangi pun,
lihat YouTube, lihat TikTok, yang dilihat adalah yang short video, gak seneng yang lama-lama. Kemudian pelajar atau mahasiswa yang kebutuhannya belajar, ini biasanya kita harus memunculkan konten yang visualnya tajam. Jadi ya salah satunya visual seperti ini, kemudian misal dengan grafik. Makanya hari ini kayak ketua BEM-nya UGM itu visualnya jalan, ada tim yang kemudian menjalankan. Kemudian yang terakhir, kalau orang tua ini biasanya sudah ke solusi. Corong ndelok YouTube ngaji, itu ngaji-ngajinya Gus Baha, ngaji-ngajinya Sinen Anwar Zahid. Nah, yang sudah levelnya slow living karena anak-anak sekarang ya. Jadi sudah mencari solusi. Nah, itu biasanya ketemunya best practice. Oh, ternyata nek bojoku muring-muring ya panjene umume ngono jare ya Anwar Zahid seperti itu. Nah, itu konteks. Dan ini jadi ketika dengan mainnya nanti main di video pendek, video 1 menit sampai sekarang Instagram itu sampai 3 menit 5 menit. Itu jenengan bisa pakai platform Instagram maupun TikTok. Itu video-video yang pendek. Kalau jenengan video panjang hari ini masih belum tergantikan YouTube. Kecuali jenengan buat platform di Facebook tentang berajin, itu beda algoritma nanti. Dan yang terakhir, ketika jenengan mau membuat kajian dakwah komunitas dengan banyak orang, ini yang dilakukan oleh teman-teman HTI dan sebagainya. Jadi mereka buat pelatihan ta'aruf misalnya, atau kisah cinta berdasarkan ta'aruf. Nah, itu ada kajiannya, kemudian dibuatkan grup Telegramnya atau grup WhatsAppnya. Nah, dari ketiga ini saya tidak menyebut Facebook, karena ternyata Facebook bisa main di tiga-tiganya. Ya, Facebook itu karena ngapunten memang platform yang awal itu sampai sekarang bertahan, dan memang apa ya, coroh bang nasabah ono, penggemarnya masih banyak. Jadi Facebook itu mau pendek, mau panjang, mau jual beli ada semua. Jadi platform ini yang nantinya dibuat pertimbangan. Kira-kira yang ingin saya sampaikan ini diwadahi apa? Jadi platform ini wadahnya, medianya. Kita mencoba untuk eksplorasi, dan saya berharap teman-teman mau ikut terlibat aktif dalam proses dialog ini, sehingga kita akan semakin menyerap ilmu di beliau. Ngomong adalah tutup konversi rek, Dolenang Lamongan. Monggo. Alhamdulillah hari ini luar biasa materi yang sama-sama kita butuhkan ya di era digital ini. Saya pernah membaca salah satu bukunya Yuval bahwa ke depan itu manusia akan terbagi dalam 2 klaster, yaitu manusia yang sebagai penguasa dan manusia yang hanya sebagai follower gitu ya. Nah, saat ini memang kita sendiri saat ini hanya banyak yang dijadikan follower, banyak dimanfaatkan oleh klaster pertama, yaitu klaster penguasa, orang-orang yang menguasai algoritma digital maupun sosial. Sehingga media-media Facebook ataupun Instagram yang kita ikuti ini kecenderungan malah kebanyakan yang tidak berafiliasi dengan kita. Coba kalau kita cek sekarang, apakah banyak Facebook atau Instagram yang kita ikuti ini basisnya NU atau malah yang lain, sehingga kita malah kecenderungan hanya menjadi follower dan hanya dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa algoritma itu, karena satu klik jari kita mereka akan dapat berapa persen cuan bagi mereka kan gitu. Nah, yang perlu saya tanyakan, bagaimana kita bisa menjadi penguasa, tidak hanya dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa algoritma digital itu, sehingga setidaknya kita sebagai warga NU, saya pernah ngecek salah satu Instagramnya atau Facebooknya Ma'arif, itu saja banyak yang tidak mengikuti gitu ya, banyak yang tidak mengikuti, apalagi yang lain-lain. Tadi saya mencoba untuk mengecek platformnya atau Instagramnya Lembaga Dakwah, ini saya cek
nggak ada. Apakah memang belum punya atau bagaimana? Saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, ini bagaimana kita di Nahdlatul Ulama ini bisa menjadi penguasa, tidak dimanfaatkan saja. Cara defense yang terbaik, kalau ibu kebetulan yang ibu cuma dua ya, kalau the special one Mourinho, nah itu kan benteng yang paling bagus, pertahanan yang paling bagus adalah menyerang. Nah, di media juga seperti itu, Pak. Benteng yang paling bagus, kita nggak mau jadi followers, ya udah berarti kita mau nggak mau harus pindah level ke user atau ke tadi penguasa tadi ya. Jadi ada dua bagian tadi. Nah kalau mau nggak mau di sini ya, mau nggak mau di sini. Itu yang pertama. Kemudian memang ini kemudian misal melebar diskusinya pada dunia pendidikan, karena saya di dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan kita hari ini juga sama, Pak. Kita belum selesai di kurikulum merdeka, ada tambahan lagi, Pak. Kita belum selesai di K13, itu tambah lagi, Pak. Makanya kemudian beberapa circle saya yang di manajemen pendidikan, rata-rata sekarang anaknya di homeschooling, Pak. Karena mereka tidak percaya kurikulum yang ada. Nah, dari situ mereka lompat, tidak jadi follower lagi, tidak ngikuti kurikulum, tapi mereka mengambil langkah homeschooling, dididik dewe, karena mereka yakin pendidikan yang sudah dialami oleh beliau-beliau ini sudah sesuai, daripada tak titipkan orang tapi outputnya nggak jelas. Sama, kalau kita ngomong media hari ini, kalau kita nggak mau jadi followers, ya mau nggak mau kita harus counter. Lah, kok kemudian LDNO kalah dengan Mama Gufron? Nah ini kan pertanyaan, Pak. Ya, kita dakwah yang jelas-jelas logonya bintang 9, ya, jelas-jelas logonya NU, kemudian kalah dengan media-media yang cukup viral saja, tapi secara konten, nah balik lagi tadi penguatan dari Pak Fakih tadi ya, media ini juga penting. Nah ini kemudian balik lagi, Pak, ini masalah paradigma di mentalitas atau mindset awal tadi. Kalau kemudian kita nggak nganggap media ini penting, ya selesai, Pak. Ya, kalau kemudian kita yang penting ngaji, masalah pinter gak pinter hidayah pangeran, selesai, Pak, urusan, Pak. Nah dari sini kita ada jembatan nih, jembatannya adalah keilmuan. Ada ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Jenengan selain keahlian jenengan masing-masing, entah itu di fikih, di ilmu hadis, tafsir masing-masing, ada ilmu lain yang untuk menyampaikan itu. Namanya adalah dakwah tadi, media, ada strategi, ada manajemen. Nah ini ilmu-ilmu manajemen yang sangat sederhana yang melekat dengan kehidupan kita. Di dakwah juga seperti itu. Nah kalau kembali pada pertanyaan Pak Zen tadi, kalau kita tidak mau jadi followers, mau tidak mau, kalau saya ikut madhabnya Mourinho, Pak. Jadi pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Dari beberapa tim lembaga dakwah ini hasil dari observasi kami. Ternyata tim lembaga dakwah itu rata-rata itu bukan kiai panggung, tapi kiai dampar yang hanya aktif ngaji kepada dampar gitu ya. Istilahnya apa? Istilahnya kalau kita lihat untuk masalah materi atau keilmuan itu bagus-bagus, tapi di sini lemahnya itu dalam hal media. Oke. Ini bagaimana caranya agar beliau-beliau itu termotivasi untuk dakwah pada media. Soalnya apa? Soalnya kalau lihat materi atau penyampaiannya itu bagus, tapi lemah dalam pemanfaatan media. Atau bahkan apa istilahnya ya? Istilahnya itu kurang mengetahui tentang masalah penggunaan media. Jadi dakwahnya itu hanya pada santri-santri, pada hanya masyarakat biasa. Nah, terus bagaimana caranya agar kami dan teman-teman atau beliau-beliau itu termotivasi untuk benar-benar bisa dakwah pada media. Itu. Terima kasih Pak Fauzan. Terkait dengan cara, nah ini caranya Pak, ini caranya sudah sedikit banyak tahu nih. Kalau memang mau detail mungkin nanti waktunya sampai sahur dulu Pak. Jadi kalau kita nanti mau serius bahas algoritma, bahas bagaimana teknis
cara uploading, gawe hook seperti apa, hook itu 3 menit bisa umroh. Nah itu kata-kata di awal yang kemudian macam-macam. Nah ini yang kemudian kita identifikasi dulu, Pak, kiainya seperti apa. Gus Baha itu nggak paham media, Pak. Beliau sampai hari ini itu HP-nya tulis-tulis, Pak. Ya. Tapi kemudian banyak sekali platform-platform yang suwan kemudian diminta, Gus misal kalau rekam pripun, sebenarnya nggak mau potong, sebenarnya esensinya saya potong. Nah, ternyata itu pun masih ada potongan-potongan macam-macam. Itu memang nggak mau, itu sudah tarungnya di close, Pak. Tarungnya sudah di luar dari kita. Kalau dulu tarungnya di koran, ukurannya digelai pabrik diopong mari, Pak. Hari ini nggak bisa seperti itu. Nah, langkah pertama, jadi kan punya tim, enggak? Anak-anak muda yang kemudian misal kalau toh di LBN udah ada teman-teman itu di dalam banyak, Pak, yang natif digital, anak-anak yang usianya sekarang kira-kira 25 sampai 30 lah, itu saya kira sangat cakap untuk menggunakan itu. Desain hari ini para pelajar kalau akunnya belajar ID itu punya Canva Premium semua, Pak, bisa akses. Saya termasuk punya ini pakai slideshow yang premium karena saya punya akses itu. Nah, balik lagi kembali pada kesediaan kita, siapa yang mau bergerak. Nah, kemudian kalau memang sudah ada sosok, ini kita sangat tertolong, Pak. Tertolong di awal tadi. Oh, sudah tak matikan. Tertolong di yang akhlak tadi, sudah ada branding, sudah ada sosok public figure yang akan kita mediakan. Nah, ini kita sangat tertolong di sini, Pak. Sudah ada orangnya. Itu tadi, jadi sudah menyampaikan secara penyampaian bagus, secara materi juga bagus, tinggal medianya. Nah, kalau beliau berkenan, nah, kita mau tidak mau harus punya tim lain, Pak. Nggak mungkin kemudian kecuali kiai-kiai yang ada terkenal, Pak, ya, kayak Mansur Sinet yang kredit itu punya beberapa HP yang ditaruh. Itu yang ini live, Pak, bukan live ya. Jadi off the record beberapa ustadz itu tadi, Ustadz Wahabi itu hanya modal background, kemudian HP, Pak, sendiri kata. Jadi hanya HP yang itu dibuat untuk nyorot, seakan-akan banyak sekali yang memediakan, padahal jamaahnya bosen konten. Nah itu yang kemudian jadi motivasi kita, atau buat nego kita pada yai kerjai dengan konten kerso, ini kata loh konten-konten yang kemudian miring. Nah kalau kita tidak meluruskan dengan konten-konten yang positif sesuai dengan ke-NU-an misalnya, ini akan bahaya. Makanya pertama langkahnya jenengan harus ada tim dulu. Kalau ianya sudah ada, kalau timnya sudah terbentuk, jenengan soal. Nah itu nanti akan enak sekali jalannya. Sudah ada public figurnya, tinggal medianya seperti apa. Nah, barangkali Mas Huda yang juga aktif di wilayah digitalisasi ini bisa mengelaborasi. Mau Mbak Huda? Siapa tadi? Saya tadi ngecek dari perjalanan mobil karena juga dengan ini TikTok, Instagram, Facebook, NU Serawungan, Jamal dan tokoh-tokoh itu single like loh gitu kan. Gak sampai 1000 mas. Jangankan gitu ya, pasukannya banyak, tapi nolak tidak gelem. Saja kan nolak tidak gelem mas. Pengikutnya sedikit mas. Coba NU Serawungan, TikTok dan IG itu. Gak sampai 1000 mas. Padahal yang sering mengupload kegiatan-kegiatannya, nggak sampai 500. Nah, masuk ngelek-ngelek dulu, jadi pengikut reguler, apalagi cara pengikut reguler. Terima kasih, Mas. Nyambung, Mas ya. Jadi ini kan media itu kan luar biasa. Jadi dakwah melalui media itu juga salah satu cara. Karena gelombang daya rusaknya sebenarnya juga luar biasa. Ini kan kalau bisa kan kita
selaku ormas terbesar ya, itu kan bisa mendesain gimana dengan media itu bisa paling tidak menghambat atau mengimbangi lah daya rusak dengan daya kebaikan. Tapi kan ini harus ada action yang konkret. Artinya kalau perlu tim-tim teman-teman yang masih Genji, yang masih muda-muda itu diberi pelatihan khusus untuk gimana mengoptimalkan media dalam rangka untuk berdakwah dan untuk mengimbangi daya rusak yang luar biasa. Kita punya amunisi yang banyak, mas-mas yang muda, ada event. Tidak harus LDNO yang meroket, tapi LDNO bisa jadi medianya. Tadi dicek Pak Zain belum ada IG-nya. IG-nya nggak itu LDNO Pak Zain. Mungkin LDNO jadi medianya LTN atau jadi medianya yang lain. Jadi mereka mewadahi kira-kira yai siapa. Misal selama bulan Ramadan ini pengajiannya fakih sudah digarap nopo dereng. Pengajian-pengajian diputer, pengajian-pengajian di pondok-pondok yai saling, kira-kira ada nggak yang kemudian memediai? Jadi kalau kita mau menjadi banyak penonton, banyak penggemar, banyak followernya, itu kalau nggak isu nasional saya melihat sulit ya, kecuali isu lokal yang nasional ya. Tapi kalau kita bikin acara-acara begini, kita mau banyak pengikutnya, saya belum menemukan.